Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari Prodi Bahasa Inggris. Nama saya Wilda Utami. Saya Putri Sheryl. Ya, kebetulan kami ada tugas dari dosen, tugas wawancara, dan kami memilih untuk mewawancarai profesi pustakawan. Dan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu hari ini untuk menjadi narasumber kami. Oke, dengan Bapak siapa? Saya dengan Rusdin. Bapak Rusdin. Saya pustakawan di UPT Pustakaan Universitas Tarulak. Sekarang berubah namanya menjadi UPA. Oh, UPA. Unit Penunjang Akademik. Unit Penunjang Jadi Akademik. OTK baru di Universitas Pustakaan sudah berubah nama. Jadi UPA Perpustakaan. Unit apa tadi Bapak? Unit Penunjang Akademik. Oh, yang dari awalnya UPT, sekarang Unit Pelayanan Teknis. Sekarang berubah nama menjadi UPA. Unit Penunjang Akademik. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama jadi berprofesi sebagai seorang pustakawan di Universitas Tadulako? Sudah dari tahun 2001. Oh, sudah lama sekali. Saya CPNS 2001, PNS 2002. Pustakawannya mulai dari 2002. 2002. Berarti sudah sekitar 20 tahun. Wow, sudah lama tahun sekali ya Pak. Oke, terus Kalau boleh tahu, boleh Bapak ceritakan tugas dan aktivitas Bapak sehari-hari di Universitas Tadulako ini? Saya selama 20 tahun itu pekerjaan saya dari ruang kerja saya di sini. Jadi tidak pernah saya pindah kemana-mana. Pindah-pindah ya Pak? Tugas utama saya di sini, saya sebagai koordinator layanan sirkulasi. Koordinator layanan sirkulasi. Jadi bagaimana sehari-hari saya ikut memperlancar atau mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di sirkulasi. Di sirkulasi itu kegiatan utamanya, karena di sini adalah buku teks. Di ruangan ini buku teks, maka kegiatan utamanya adalah proses pinjam kembali koleksi. Namanya sirkulasi adalah dia bersirkular, keluar masuk gitu. Jadi bukunya dipinjam, kembalikan. Nah, itu pekerjaan utamanya. Pekerjaan yang berikutnya adalah melayani adik-adik mahasiswa dalam proses clearing. Oh iya, clearing. Mahasiswa akhir ya Pak? Mahasiswa akhir. Jadi sebelum mereka atau teman-teman mahasiswa itu mengambil surat keterangan lulus pinjam, sirkulasi itu harus melihat data-data pinjamannya, sejarah pinjamannya, apakah ada pinjaman atau tidak. Jadi misalnya kalau ada pinjamannya, yang tentu yang bersangkutan belum bisa mengambil surat keterangan lulus pinjam selama dia tidak menyelesaikan tunggakannya atau pinjamannya di pustakaan. Oh iya, kan kalau mahasiswa yang lambat mengembalikan buku itu di denda ya. gitu. Jadi ada aturannya denda itu. Jadi tidak sembarang perpustakaan itu menentukan denda. Denda itu ditentukan oleh SK Rektor. Nah, kalau hari ini denda itu per harinya 1.000 per hari per buku. Jadi 1.000 per hari per buku berdasarkan SK Rektor. Nah, dulu SK Rektor yang mengeluarkan itu waktu Pak Masircio. Rektornya Pak Masircio. Yang rektor sebelumnya. Ya, rektor sebelumnya. Tapi sebenarnya denda itu tidak untuk mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan dari mahasiswa. Iya, saya pikir dari sini Pak yang tentukan itu. Ternyata dari SK Rektor ya Pak. Tidak boleh pustakaan menentukan denda. Yang boleh menentukan adalah universitas. Oke Pak, next question. Saya penasaran sekali sama pertanyaan selanjutnya ini. Kira-kira fakultas apa yang paling sering mengunjungi perpustakaan? Kalau yang menurut data statistik, fakultas yang paling sering itu FKIP. Oh, FKIP. Kenapa? Mungkin karena FKIP itu mahasiswanya jauh lebih banyak dari fakultas lain. Iya, lebih banyak. Kemudian yang berikutnya kemungkinan buku yang disiapkan oleh Pustakaan Pusat mungkin lebih lengkap misalnya dibandingkan dengan perpustakaan fakultasnya, walaupun di sana fakultas sudah ada. Kemudian mungkin yang berikutnya yaitu banyak prodi di sana memungkinkan mahasiswanya menyebar ke sini lebih banyak dibandingkan dengan fakultas lain. Oke
Oke, next Oke, question. pertanyaan selanjutnya Bapak, selama jadi pustakawan, apa saja pengalaman yang menarik yang Iya, pernah Bapak mungkin dapatkan pengalaman di menarik. sini? Apa Bapak ya? selama 20 tahun. 20 tahun ya. Pengalaman. Saya selama eh, saya masuk di sini dari diploma 3 menggunakan ijazah diploma 3. Oh, ijazah D3 diploma 3 ya, Pak? D3 perpustakaan Oh, itu D3 Bapak perpustakaan. apa namanya? Mengenyam pendidikannya itu di di mana, Pak? Unhas. Oh, Universitas Hasanuddin. Kemudian kita lanjut sini komunikasi. Di sini komunikasi di FISIP ya sini. Iya, di fisik. Kemudian dilanjut lagi administrasi di S2-nya. Nah, Oh, itu Bapak. ilmu saya tidak linear. Ada pustakaannya, ada komunikasinya, ada administrasinya. Tapi Nah. linear sih menurut saya Bapak, karena kan pustakawan juga harus apa namanya? Ya. Bisa berkomunikasi Iya. dengan baik sama Dari segi keilmuan itu tidak linear karena beda-beda toh komunikasi. Tapi kalau dari segi siapa yang berhadapan apa pekerjaan yang kita hadapi iya. itu sah-sah saja, tidak ada masalah dengan perpustakaan. Yang penting kita punya basic pertama perpustakaan. Kalau linear itu lebih bagus lagi. Sampai hari ini saya sudah 4B pangkat ya. Deh. Oh. Kemudian Alhamdulillah. hal yang prestasi salah satunya saya pustakawan terbaik di Sulawesi Tengah tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Pernah ke finalis ke Jakarta, ikut konteks pustakawan berprestasi di Jakarta. Cuma itu saja sih. Oh, Lainnya Masya sih Allah. Itu saja tapi ya tapi lainnya sudah- tidak saya bagus yang ini lagi. Nggak. Itu saja. Oke Pak, oke pertanyaan selanjutnya, biasanya dalam satu hari itu ada berapa pengunjung perpustakaan? Iya. Kalau pengunjung perpustakaan itu rata-rata 500 orang per hari. 15 orang ya per hari. 500 Khusus di sampai sini Bapak, 600 di orang gedung per- ini? Enggak, semua Semuanya? untuk satu lokasi perusahaan Oh. pusat. Jadi data pengunjung itu ada di 3 gedung ini. Iya, gedung A, B, Gedung sama B C. dan C. Semua data pengunjung itu di-cover menjadi satu. Dan jumlah itu diperkirakan rata-rata 600 pengunjung dalam satu Oh, hari. hari. Pertanyaan selanjutnya Bapak, kalau menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang minat baca mahasiswa di Universitas Trisakti? Minat baca. Iya, sebenarnya kalau cerita minat baca ya, itu kita bisa lihat dari jumlah pengunjung yang masuk perpustakaan. Kalau jumlah pengunjung yang masuk perpustakaan sekitar 600 per hari, sedangkan jumlah mahasiswa kita itu 45.000. Kalau nggak salah ya, 44.950. Kita baru akreditasi baru-baru, jadi saya ingat datanya. Jadi kalau dibandingkan dengan data itu baru 0, sekian persen orang-orang mahasiswa yang masuk di perpustakaan. Nah, itu tandanya bahwa kita masih suka bicara daripada membaca itu ya. Saya lihat mahasiswa kalau lagi di luar di mana-mana lagi, mungkin juga minat bacanya sangat tinggi, tapi minat baca mah di HP, di handphone, baca WA, baca Facebook dan lain-lain gitu kira-kira gitu. Tapi nilai yang 600 itu sudah menjadi kategori baik kalau kita mengikuti standar perpustakaan nasional. Oh iya, Ya, ada standarnya. ada standarnya. Jadi kalau orang masuk bukan 600 ya, minta maaf, bukan 600. Yang 600 itu yang minjam, sorry, aduh. Oh, Yang masuk, 600 itu per hari, sorry, betul. 600 per hari. Kalau per bulannya itu 12.000 mahasiswa. Jadi dari 600 itu 12.000 mahasiswa. Jadi data itu bisa dikategorikan baik oleh Perpustakaan Nasional. ya, Jadi sesuai termasuk nilai itu sudah memenuhi syarat dalam proses akreditasi. standar. Iya. Jadi kita tidak kecewa amat terhadap minat Iya, minat membaca bacanya. mahasiswa di Universitas Trisakti, apalagi kalau kita berbicara soal
berapa banyak perpustakaan yang ada di dalam Iya, di dalam kampus. kampus. Kan ini kan cuma bicara soal pusat, padahal semua fakultas-fakultas juga punya. Iya, oh setiap fakultas ya punya Punya. ada. Semua fakultas itu punya perpustakaan. Nah, jadi itu kita belum bicara soal data yang ada di fakultas, baru Oh, yang ada berarti di perusahaan data pusat. yang tadi itu yang Bapak sebutkan itu khusus ya? Khusus di perusahaan pusat sini. saja. Oh, Jadi itu kita tidak bicara dengan perusahaan fakultas berapa banyak mereka punya pengunjung di sana. Ya, jadi kalau ditambahkan dengan itu kira-kira kita bisa berlega hati bahwa data pengunjung perpustakaan kita memenuhi standar yang diakui oleh iya, diakui oleh Perpustakaan standar. Nasional. Iya. Oke, Oke, Bapak, pertanyaan pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk mahasiswa Universitas Tadulako? Iya. Nah, pertama saya ingin komil-komil yang kemarin itu yang melihat secara langsung, kalau ada kekurangan perpustakaan jangan diekspos. Yang diekspos itu yang baiknya saja agar Iya. orang mau datang ke perpustakaan. Iya, agar menjaga Ya, nama toh, baik juga. Kalau ingin memberikan kritik, kami siap mendengarkan kritik. Kemudian yang berikutnya, sejogjanya kalau kita belajar, seringlah ke perpustakaan. Iya, betul. Karena di perpustakaan itu walaupun tidak lengkap, tapi ada bahan-bahan pustaka yang bisa dijadikan rujukan untuk Iya, referensi. ya bekal belajarnya kita secara gratis. Iya, betul Jadi Pak, kalau secara adik-adik gratis. mungkin tidak mampu beli buku ini ada banyak gitu. Kemudian yang berikutnya kalau masuk perpustakaan taat aturan saja. Kalau disuruh kembalikan 2 minggu balik lagi supaya tidak kena denda. Iya. Karena kalau sudah kena denda Iya. repot. Jadi kita maunya semua mahasiswa yang masuk perpustakaan ini ikut serta mempromosikan perpustakaan supaya perpustakaan ini ramai. Iya. Jadi kalau ramai kami senang dan mahasiswa juga ilmunya Iya, bertambah. semakin wawasannya semakin luas. Saya dulu waktu diploma 3 itu lebih dari 100 judul saya baca walaupun hilang semua. Oh, Nah, Pak. toh mau Tingkat ke minat mahasiswa juga, bacanya sangat ya, tinggi. mau ke mahasiswa juga masuk perpustakaan walaupun dia tidak bisa baca satu kali banyak. Iya. Jadi Setidaknya perlu ada. ya, bermanfaat. Karena prinsipnya orang berkomunikasi itu kalau tidak sering kita membaca, tidak banyak yang ada di pikiran kita untuk Iya. kita keluarkan. Heeh. Jadi harus banyak dulu membaca, baru orang itu jadi retorika yang bagus. Harus ada input yang luas harus baru ada bisa dulu. outputnya Karena juga ya, bagus. Paling tidak apa yang kita baca itu ada yang tersangkut di pikiran kita satu dua. Jadi kalau semakin banyak kita membaca, semakin banyak kosakata yang ada di pikiran Iya, kita. kosakata. Dan kalau sewaktu-waktu kita diberi ruang untuk bicara, maka apa yang ada dalam otak kita itu akan keluar Iya, kan. dengan sendiri. Secara Kira-kira spontan. begitu. Ya, mungkin Iya. bisa tahu itu. Karena biasanya apa ya? Susah seseorang untuk kayak public speaking kalau inputnya itu kosakatanya hanya sedikit. Ya, betul. Sekalipun kita sangat pede. Jadi pede itu nggak bisa kalau cuma pede saja. Iya, Tapi pede itu kalau dibarengi dengan ilmu. ilmunya, maka Wawasan. dia akan menjadi orang hebat. Iya. Nah, akhirnya kalau di pertemuan-pertemuan di mana saja itu akan terbawa-bawa. Kita kalau tidak bertanya atau tidak memberikan pernyataan di pertemuan-pertemuan resmi Iya. seperti kurang rasanya kira-kira gitu. Iya, Nah, mahasiswa betul, begitu Bapak. itu. Kurang sekali Nah, rasanya. kurang rasanya. Kenapa tadi saya tidak Kayak bicara cuma gitu, duduk, kan? diam. Nah, itu begitu makanya Iya. ada dulu di sini. Nah, soal keberanian itu dia akan teruji di tempat Iya, tempat kadang terus, biasanya terus, kayak ya. apa namanya kayak gugup, tidak percaya Nah, diri, iya. tidak confidence. Kalau gugup itu bisa ditempa pasti bisa. Bisa. Apalagi komi-komi pada mau jadi guru itu biasa itu. Iya. Oke, Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk wawancara kali ini. Semoga perpustakaan Universitas Tadulako kedepannya semakin baik lagi dan Amin. semoga apa yang direncanakan 1 tahun ke depan akan segera terlaksana. Iya, mudah-mudahan kita dapat yang baru yang bagus supaya ada mahasiswa nyaman di perpustakaan. Iya. Oke, Bapak, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau kita jalan-jalan ke sini lagi boleh ya, Pak? silakan dulu dengan senang hati kita